Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman baper? Gak berasa ya teman-teman, udah di bulan Desember akhir tahun 2020 aja. Semoga pandemi cepat selesai ya, dan 2021 jadi tahun yang lebih baik untuk kita semua. Amin. Baper, bahas. Lagi dan lagi baper akan bahas. Lagi dan lagi kan lagunya Andre and the Backbone. Nyanyi dulu ah. Dan lagi. Maaf ya teman-teman, kali ini gue gak banyak bercanda. Karena baper kali ini akan bahas film horor. Bukan horor setan sih, tapi horor yang sadis dan serem gitu. Serius nih, oke. Film yang akan kita bahas berjudul The Last House on the Left, atau bahasa Indonesianya Rumah Terakhir Sebelah Kiri. Film ini merupakan film thriller horor Amerika Serikat yang dirilis tahun 2009 dan disutradarai oleh Dennis Iladis. Naskah film ini dibuat oleh Carl Ellsworth dan Adam Aleka. Oh iya, film The Last House on the Left merupakan remake dari film tahun 1972 dengan judul yang sama. The Last House on the Left. What began as a birth. Sebelum lanjut ke cerita film ini, tidak bosan-bosannya kita ingatkan teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share channel kita ya. Channel apa adanya, apa-apa kita adain, yang udah ada kita apa-apain. Terima kasih teman-teman. Film ini berkisah tentang Emma, John Collingwood, dan putri mereka yang bernama Mary. Mereka pergi bertamasya ke rumah danau milik mereka. Sesampainya di sana, Mary menyewa sebuah mobil dan mengendarainya ke kota untuk menemui teman lamanya yaitu Paige yang bekerja di sebuah toko. Keduanya pun asik berbicara tentang banyak hal. Tanpa sengaja ada seseorang yang turut menguping pembicaraan mereka. Orang tersebut yang diketahui bernama Justin, berkata bahwa dirinya ingin membeli rokok, namun tak memiliki ID card. Ia pun meminta tolong kepada Paige dan Mary. Justin adalah seorang remaja yang kebetulan mampir. Sebagai rasa terima kasih, Paige dan Mary pun diajak Justin ke motel tempat Justin menginap dan menawari mereka untuk menghisap marijuana di kamar hotelnya. Ketika mereka berada di hotel, keluarga Justin datang. Ayah Justin, Clark, paman Justin, Francis, dan Sadie, pacar Clark. Clark menunjukkan Justin sebuah koran yang menampilkan gambar Clark dan Sadie di halaman utama. Karena merasa terlalu beresiko untuk membiarkan Mary dan Paige untuk pergi, di sana mereka justru mengetahui bahwa keluarga Justin adalah sekelompok penjahat yang sedang buron. Mary dan Paige pun dijadikan tawanan oleh mereka. Mary dan Paige dibawa oleh sekelompok buronan tersebut ke tempat yang terpencil dan tak terlalu jauh dari tempat keluarga Mary tinggal untuk berlibur. Geng tersebut menculik mereka dan menggunakan mobil Mary untuk pergi keluar kota. Mary berusaha mengarahkan Clark untuk mengendarai mobilnya ke tempat orang tuanya. Mereka berkelahi di dalam mobil sehingga Clark menabrak pohon. Paige yang mencoba kabur pun tewas setelah ditusuk berkali-kali oleh para penjahat. Sedangkan Mary sendiri diperkosa. Mary berusaha untuk kabur dengan berenang ke danau. Sebelum ia jauh, Clark menembak punggungnya dan meninggalkan tubuhnya mengapung di danau. Setelah merasa bahwa Mary sudah mati, kawanan penjahat itu pun memutuskan untuk mencari tempat menginap. Secara kebetulan, mereka mampir ke sebuah rumah yang ternyata adalah rumah tempat keluarga Mary berlibur. Nah, di scene berikutnya, badai datang dan memaksa mereka untuk berlindung di rumah John dan Emma. Justin kemudian menyadari bahwa mereka adalah orang tua Mary. Dan Justin pun meninggalkan kalung yang sebelumnya dikenakan oleh Mary, berharap orang tua Mary menyadarinya. Namun, tak lama kemudian pintu rumah itu diketuk. Ketika orang tua Mary membuka pintu tersebut, mereka pun terkejut ketika melihat Mary yang terluka parah dan bersimbah darah.
Saat ibu Mary hendak mengambil perlengkapan P3K, alangkah terkejutnya dia ketika melihat kalung milik Mary tergeletak di meja dapur. This was in the kitchen. Okay. What? Orang tua Mary pun menyadari bahwa orang yang melakukan ini pada Mary sekarang berada di rumahnya. Alih-alih menelpon rumah sakit untuk menolong Mary, mereka berencana untuk membalas dendam. Perkelahian pun tak dapat dihindarkan. Glad to see you too. Justin kemudian berpindah haluan menjadi memihak orang tua Mary. Nah teman-teman, sebenarnya dari awal scene, si Justin ini adalah orang yang baik. Tetapi orang tua Justin dan saudara-saudaranya lah yang sebenarnya jahat. Nah teman-teman baper, daripada kita makin penasaran, yuk kita lanjut ke scene berikutnya. Francis dibunuh Emma dan John. Pasangan tersebut mengejar Sadie dan Clark. Mereka mendapati Justin mempunyai senjata Clark. Justin memberikan pistol terhadap John untuk dia mampu membunuh Clark. Sadie menyela John, membiarkan Clark kabur dari pasangan. Dia menyadari mereka orang tua Mary. Emma menembak kepala Sadie, John mengejar Clark. Usaha gabungan dari Emma, Justin, dan John. Pada akhirnya pun Clark pingsan. Karena John adalah seorang dokter ahli bedah, John memutuskan tidak langsung untuk membunuh Craig, melainkan dia memotong syaraf-syaraf yang ada di badan Craig sehingga membuat Craig pun menjadi lumpuh. Tidak sampai di situ, untuk membuat Craig makin menderita, John memasukkan kepala Craig ke dalam oven yang sedang menyala. Seketika, kepala Craig pun meledak dan scene pun berakhir dengan John meninggalkan ruang penyiksaan tersebut. Itulah sepenggal cerita yang ada di film ini. Bagi yang mengincar adanya adegan yang disturbing di film ini, selamat, Anda mendapatkan jackpot. Karena salah satu alasan kita membahas film ini adalah adanya adegan-adegan nan sadis yang dipertontonkan. Ada banyak sih, misalnya aja kayak si ketua penjahat yang di akhir film dalam keadaan sadar kepalanya dimasukkan ke dalam oven yang menyala dan boom, the head blows up. The Last House on the Left juga menyajikan adegan-adegan kekerasan yang berdarah-darah. Meski adegan perkosaannya katanya sudah diperhalus demi rating yang lebih aman, namun tetap saja rangkaian adegan kekerasan yang dihadirkan, terutama saat aksi pembalasan, membuat penonton memalingkan muka. Akting para pemainnya parah sih teman-teman, parah dalam arti keren maksudnya. Kekecewaan dan rasa dendam yang mendalam benar-benar bisa terasa dari akting mereka. Perubahan emosi yang mereka rasakan tergambar dengan jelas. Wow, baiklah teman-teman, demikianlah Baper bahas perfilman Rumah Terakhir Sebelah Kiri. Jika teman-teman Baper mempunyai rekomendasi film, langsung aja tulis di kolom komen ya. Terima kasih yang sudah menonton video kita. Terima kasih teman-teman Baper.